Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Pak Heru berharap anak-anak hebat-hebat. Baik semuanya, kabar gembira bahwa bulan Mei kita akan bertemu tidak lagi online tapi offline. Dan jangan lupa tanggal 24 bulan ini kita akan ketemu dalam perayaan Paskah. Pastikan anak ikut ya, daftarkan kepada kakak-kakak bersekolah minggu. Ada kegiatan menggambar di kaos. Menarik kan? Ya. Baik, kita akan mulai sekolah minggu pada hari ini, minggu ini kita akan mulai. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Baik, akan haturkan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh memberi hari yang baik pada kami. Terima kasih untuk cuaca yang cerah, untuk hari yang boleh segar kami nikmati, udara yang begitu luasa bisa masuk ke hidung kami sehingga kami bisa merasakan kasih Tuhan atas hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu pada kami sehingga kami boleh bangun dari tidur kami yang juga Engkau jagai. Saat ini Tuhan, kami mau mulai untuk ikut sekolah minggu. Sertai kami Tuhan, bimbing hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin belum bisa bergabung dengan kami karena ada suatu hal yang Tuhan juga akan berkati. Apapun yang dilakukan, Tuhan senantiasa menuntun. Terima kasih Bapa, kami tak lupa mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Amin. Mari kita pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dia
Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kita berjumpa kembali di dalam sekolah minggu online dan kita bersuka cita karena hari ini kita merayakan hari apa ya? Coba siapa yang tahu? Betul sekali, hari ini adalah hari raya Paskah. Kita memperingati apa? Coba siapa yang tahu? Ayo ngacung, tunjuk tangan. Wah, betul sekali. Kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Pinter semuanya. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan telah memberkati kami ketika kami boleh bangun di pagi hari, dan terlebih lagi pada saat ini kami boleh merasakan sukacita karena kami boleh memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami supaya firman-Mu boleh senantiasa tertanam dalam hati kami dan menjadi pelita bagi kaki kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ayo dibuka dulu Alkitabnya yang sudah membawa Alkitab. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ya, saya bacakan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang engkau percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka. "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya.
Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Bagaimana anak-anak? Wah, ceritanya seru sekali ya. Pada saat itu ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus, kota yang lumayan jauh dari Yerusalem. Tapi ternyata mereka belum mendengar kalau Tuhan Yesus sebenarnya sudah bangkit. Mereka hanya mendengar cerita kalau mayat Tuhan Yesus hilang. Waduh, bagaimana ini ya? Kalau misalnya adik-adik kehilangan sesuatu mainan yang disayangi, kalian pasti sedih nggak? Sedih ya, mungkin ada yang nangis sampai nangis sampai kenceng banget karena mainannya hilang. Mungkin ada yang pakai marah-marah juga ya. Nah, kedua orang murid Tuhan Yesus ini ketika mendengar bahwa mayat Tuhan Yesus juga hilang, mereka juga sedih karena mereka tidak bisa lagi berziarah, tidak bisa lagi menjenguk kalau mereka merasa kangen, merasa rindu dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mereka anggap seperti orang tua mereka sendiri. Nah, mereka berjalan karena sedih sekali dan merasa sangat kehilangan setelah ditinggal oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika di tengah jalan ada seseorang yang menemui mereka. Nah, kalau sudah sedih begitu biasanya kita nggak lihat ya orang yang ada di tengah jalan yang kita temui. Nah, demikian juga dengan kedua murid tadi. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka temui di jalan itu adalah Tuhan Yesus. Karena saking sedihnya, mereka tidak bisa melihat bahwa itu adalah orang yang mereka sayangi, yaitu Tuhan Yesus. Nah, mereka berjalan bersama-sama, padahal jauh ya, pasti lama mereka berjalannya bersama-sama. Tapi karena saking sedihnya, mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. Sampai akhirnya mereka sampai ke Emmaus. Nah, disitulah baru Tuhan Yesus mengatakan dan memberitahu bahwa Dia adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kubur. Wah, sudah bangkit dari kubur, berarti Tuhan Yesus hidup lagi. Wah, anak-anak, kalau misalnya mainan yang hilang tadi ditemukan, anak-anak seneng nggak? Wah, pasti seneng sekali. Kalau nggak ketemu, ya tiba-tiba orang tua, papa, mama memberikan mainan yang baru. Nah, pasti kalian senang sekali. Sama seperti dua murid tadi, mereka merasakan senang sekali ketika bertemu kembali dengan Tuhan Yesus yang mereka sayangi. Nah, akhirnya mereka bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan hidup kembali dan berada di tengah-tengah mereka. Dan ketika mereka dalam perjalanan pulang, sudah sampai ke Yerusalem lagi, ketemu murid-murid yang lain, mereka bisa mengatakan, kalau kemarin murid-murid yang lain mengatakan bahwa Simon sudah bertemu dengan
Tuhan Yesus, si Kleopas yang tadi pergi ke Emmaus dengan temannya tadi juga mengatakan, wow, aku tadi juga kemarin ketemu sama Tuhan Yesus, malah menginap dan makan bersama. Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti bersama dengan aku dan temanku. Ternyata tidak cuma Simon yang ketemu Tuhan Yesus, tapi aku juga sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Makanya aku hari ini bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup kembali. Nah, adik-adik, itu tadi berita sukacita Paskah yang kita terima pada hari ini. Bagaimana? Anak-anak senang tidak? Mungkin anak-anak merasa sedih ketika melihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ketika Jumat Agung, kita melihat bahwa Tuhan Yesus disalibkan. Sedih ya, pasti sakit ketika digantung di atas kayu salib. Tapi ketika hari Minggu Paskah kita tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menang dari antara orang mati dan menang melawan iblis, kita merasa senang. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup kembali menebus dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, sukacita kita pada saat ini bisa kita ungkapkan melalui banyak hal. Nah, terutama sukacita yang lain yang akan kita alami yaitu apa, anak-anak? Coba. Betul sekali, kita mau Paskahan bareng. Nah, coba lihat ini, ada pengumumannya. Yuk dilihat dulu yuk pengumumannya. Dibaca ya. Nah, sudah kalian baca pengumumannya? Wow, pada tanggal 24 April besok ada Paskahan bareng. Nah, anak-anak yang ikut lomba boleh datangnya jam 9 ya untuk daftar ulang. Nanti lomba jam setengah 10, jam 9.30 sampai jam 11. Nah, buat yang tidak ikut lomba tetap harus datang juga karena kita mau bersukacita bareng. Dan terlebih lagi, kita mau apa? Ayo kalau hari Paskah. Betul, kita mau cari telur. Seperti biasanya ya, kita mau cari telur. Siapa nanti yang dapat telur? Nah, nanti semuanya, tapi semuanya nanti dapat telur. Nah, yang tidak ikut lomba mewarnai kaos bisa datang jam 11 supaya kita bisa bersama-sama bersukacita merayakan Paskah. Nah, jangan lupa ya, kita merayakan Paskah tapi tetap dengan protokol kesehatan. Apa itu? Pakai masker, semuanya pakai masker. Terus nanti kalau sudah di sini tetap jaga jarak ya, nggak boleh deket-deketan, epet-epetan sama temennya ya. Dan juga kalau habis lomba, habis perayaan Paskah, cuci tangan yang bersih. Nah, dan lagi ada sukacita satu lagi. Nanti setelah Paskah bulan Mei, kita sekolah minggunya sudah nggak online lagi, tapi kita bisa sekolah minggu bareng-bareng di gereja. Hore, tepuk tangan. Kita bisa ketemu lagi dengan teman-teman, dengan guru-guru, kakak-kakak guru sekolah minggu. Jadi anak-anak bisa kembali ke gereja untuk bersekolah minggu bersama-sama dan bersukacita bersama dengan teman-teman. Nah, kita persiapkan dengan baik ya, jaga kesehatan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan tadi ya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita pujikan lagu Hatiku Pun Penuh Nyanyian.
Raja segala raja, segala raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah raja. Pada sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita pujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. dengar ada yang takut untuk daftar lomba mewarnai dan melukis di kaos Paskah ya. Jadi adik-adik, pendaftaran lomba itu bertujuan untuk mengetahui ukuran kaos adik-adik sekarang. Kan kita sudah berapa? 2 tahun tidak bertemu kan? Pasti ada adik-adik yang tambah tinggi, tambah besar badannya. Jadi kakak perlu ukuran kaos adik-adik yang terbaru agar nanti ketika adik mendapatkan kaosnya pas, tidak kebesaran, tidak kekecilan. Jadi jangan takut lagi ya, ayo segera daftar biar kita bisa bersenang-senang kembali di ibadah Paskah minggu depan. Sampai bertemu minggu depan. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana tadi udah ikut ibadah online? Oke, kakak punya kabar gembira tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Heru. Kita akan bertemu di minggu depan tanggal 24 April. Ayo seneng gak? Siapa yang seneng? Seneng dong, sudah 2 tahun kita gak ketemu, kita ketemu lagi. Oh iya, tanggal 24 April itu kita mau ngadain Paskah loh.
Masih ingat kan caranya mencari telur? Ya, yuk kita nanti bareng-bareng rame-rame asik-asik mencari telur. Dan nanti bakalan ada lomba mewarnai dan menggambar kaos. Jangan lupa hadir ya, tanggal 24 jam 10. Oke, sekarang kita tutup dulu. Oh iya, kakak lupa. Jangan lupa kalau hadir nanti fokus ya, masih memakai masker. Oke, jangan lupa bawa maskernya. Oke, sekarang kita tutup dulu ibadah kita dengan berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir, hingga kami bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu pada hari Paskah ini. Terima kasih karena Engkau telah memimpin kami sampai pada hari ini, dan Kau mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu tentang hari kebangkitan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan sekolah kami menyerahkan keberadaan kami. Tutup bungkus kami dengan tangan kasih-Mu, dan kiranya hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di perayaan Paskah minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.